Hello lovers, kembali bersama saya Agus dan isi saya Malah dalam cerita tentang cinta. Hari ini kita akan bahas tema tentang pria dan wanita diciptakan di dalam kasih. Nah lovers, sebelum kita membahas tema ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Pagi hari ku bersyukur, siang hari ku bersyukur, malam hari aku bersyukur. Sebab Tuhan telah ubahkan ratapku jadi tarian kemenangan dan sukacita setiap hari. Aku bersyukur setiap saat. Aku bersyukur setiap waktu. Aku bersyukur sebab kebaikan-Mu berlimpah dalam hidupku. Pagi hari ku bersyukur, siang hari ku bersyukur, malam hari aku bersyukur. Sebab Tuhan telah ubahkan ratapku jadi tarian kemenangan dan sukacita setiap hari. Aku bersyukur setiap saat. Aku bersyukur setiap waktu. Aku bersyukur sebab kebaikan-Mu berlimpah dalam hidupku selamanya. 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 Lovers, mari kita datang pada Tuhan ya. Kita mau berdoa biar hari ini firman Tuhan ini akan menjadi jawaban dan kekuatan bagi kita semuanya ya. Bapa, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu yang selalu baru. Yang membuat kami selalu dipenuhi dan melimpah dengan kasih dan kebaikan Tuhan. Kami mau membuka hati kami dan mempersilahkan firman Tuhan dan Roh Kudus untuk mengubah hati kami dan pikiran kami supaya sesuai dan selaras dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Cerita tentang cinta. Hari-hari ini banyak sekali kita mendengar bagaimana pernikahannya dimulainya begitu indah, mesra, dan sepertinya saling mengasihi. Tapi setelah berjalannya waktu jadi konflik, KDRT, saling menyalahkan, saling menjelekkan, bahkan berakhir dalam perceraian. Wah, sayang sekali ya. Iya, sayang sekali ya. Kenapa ini terjadi? Semua ini terjadi karena kita tidak mengerti dan tidak menyadari bahwa setiap kita sebagai pria dan wanita diciptakan sejak awal oleh Tuhan di dalam kasih ya, yaitu di dalam gambarnya yang indah. Sebab Allah adalah kasih dan Tuhan menciptakan kita baik pria dan wanita sebagai mahakaryanya Tuhan atau sebagai masterpiece-nya Tuhan. Amin. Nah lovers, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-27 dalam versi The Passion Translation. Demikian firman Tuhan. Jadi Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dan membentuk mereka dengan gambarnya di dalam mereka, dalam gambarnya sendiri yang indah. Dia menciptakan mahakaryanya. Ya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Dan mari sekarang kita baca dalam versi bahasa Inggris, Genesis 1 ayat 27, The Passion Translation. So God created man and woman and shaped them with his image inside them. In his own beautiful image he created his masterpiece. Yes, male and female he created them. Allah adalah kasih. Jadi gambar atau image dari kasih itu sepenuhnya ada pada Allah sendiri. Ya, nah lovers, bayangkan image atau gambar dari Allah yang adalah kasih itu ditaruh di dalam diri pria dan wanita. Wow. Wah, luar biasa. Jadi sejak awal pria dan wanita ini diciptakan dan dibentuk oleh Tuhan sendiri di dalam kasih. Pria dan wanita menjadi apa? Menjadi gambar Allah yang indah. Wow, amin. Jadi penting sekali kita sebagai suami dan istri dan sebagai orang tua bagi anak-anak kita harus percaya, menerima dan mengerti serta menyadari prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan ini menciptakan pria dan wanita sejak awal begitu sangat spesial dan istimewa sebagai gambarnya Allah yang indah in his own beautiful image, yaitu sebagai mahakaryanya atau his masterpiece. Oleh karena itu, kita nih sebagai suami dan istri dan juga sebagai orang tua harus memiliki apa? Memiliki opini, ya, cara pandang dan tentunya belief system yang benar, ya, bahwa identitas, status dan posisi kita sebagai pria dan wanita sejak awal diciptakan adalah mahakaryanya Tuhan atau his masterpiece. Jadi kehidupan pernikahan dan keluarga kita sejak awal adalah gambarnya yang indah itu, his own beautiful image. Wow, kemudian sebagai mahakaryanya atau his masterpiece, Tuhan memberkati pria dan wanita di dalam kasih-Nya, in his love, supaya mereka berbuah dan bermultiplikasi. Lalu Tuhan memberi mereka kuasa dan otoritas supaya mereka dapat mengelola dan mengusahakan semua yang sudah diciptakan oleh Tuhan. Dan supaya mereka dapat menaklukkan dan menguasai bumi. Wah, luar biasa ya. Menaklukkan dan menguasai bumi. Tetapi yang terjadi sejak manusia yang pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, firman Tuhan dalam Roma 3:23 mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kata kemuliaan dalam bahasa Yunani adalah doxa, yang artinya adalah semua manusia telah kehilangan opininya Tuhan. Opininya Tuhan yang apa? Yang baik, yang benar dan yang mulia itu. Jadi iblis telah mencuri semua opininya Tuhan yang benar, yang mulia itu dari kita. Tentang identitas, status dan posisi kita sebagai mahakaryanya Tuhan, his masterpiece, dan tentang gambarnya yang indah, his beautiful image yang penuh kasih dalam pernikahan dan keluarga. Kemudian iblis menggantikannya dengan apa? Opininya yang duniawi itu, ya, yang tidak baik, yang tidak benar, yang penuh dengan dusta dan yang tidak mulia. Sehingga apa yang terjadi? Kita sebagai suami istri jadi membangun identitas dan kehidupan keluarga serta pernikahan kita bukan lagi atas kebenaran firman Tuhan, ya, melainkan berdasarkan apa? Opini dan budaya-budaya dunia itu, ya. Nah, opini dan budaya dunia inilah yang membuat suami dan istri gagal dalam membangun kehidupan pernikahan dan keluarga yang harmonis, yang rukun dan yang langgeng. Sebab masing-masing mempunyai opininya sendiri tentang pasangannya. Nah, itu benar tuh. Iya. Masing-masing punya Opini sendiri, tersendiri kepada pasangannya, Iya, terhadap benar. pasangannya ya, yang membuat mereka saling melukai dan kehilangan respek satu sama lain. Iya, apalagi kalau udah kecewa ya. Iya. Waduh, jadi negatif udah Jadi gitu negatif ya. Nah, dalam Yohanes 17:22 dikatakan demikian, bahwa Yesus sudah memberikan kemuliaannya kepada kita, sehingga di dalam Kristus identitas kita sebagai pria dan wanita dan rancangan Tuhan tentang pernikahan dipulihkan kembali. Wow, dipulihkan kembali Nah, ya. ini bagus banget ya. Bagus Bahkan dalam sekali. Efesus 5:32 dikatakan demikian, bahwa kehidupan pernikahan menjadi satu rancangan yang indah ya, Amin. atau beautiful design yang menggambarkan hubungan
Kristus dengan jemaat. Wow, oleh karena itu sebagai suami dan istri kita harus membangun identitas pernikahan dan kehidupan keluarga kita sesuai dengan opininya Tuhan yang baik, yang benar, yang mulia itu. Maka kita akan memperlakukan, menghargai, menghormati Ya. pasangan kita sebagai mahakaryanya Tuhan atau masterpiece-nya Tuhan. Sehingga gambarnya yang indah atau his own beautiful image itu terpancar melalui kehidupan pernikahan kita dan keluarga kita. Amin. Jadi aku mesti memperlakukan kamu sebagai His mahakarya. masterpiece, Wah. mahakaryanya Tuhan. Istriku ternyata masterpiece-nya Tuhan. Demikian juga engkau Wah, suamiku, masterpiece-nya keren, Tuhan. keren ya. Keren. Kami mau bersaksi nih ya, bagaimana kehidupan pernikahan kami dulu nih sebelum bertobat dan mengenal Yesus, kami ini benar-benar rapuh ya, dan kami ini memiliki pondasi yang sepertinya apa? Mudah goyah gitu ya, Iya. nggak kuat ya. Meskipun kami sudah lama nih saling mengenal, bahkan kami sudah mengenal sejak kami SMA ya, Ya, gitu sejak ya. SMA ya. Tetapi meskipun kami sudah lama saling mengenal dan kami saling mencintai, Wah, keren ya saling iya, mencintai ya. ternyata hal ini tidak menjamin bahwa kami memiliki pondasi yang kuat dalam pernikahan kami, Iya. gitu ya. Sebab kami membangun identitas pernikahan dan keluarga kami dengan opini dan budaya dunia yang tidak didasari oleh kasih dan kebenaran di dalam Nah, Kristus. benar banget tuh ya. Ini Tidak penting. didasari Tidak oleh kasih didasari. dan kebenaran di dalam Kristus ya. Amin, ya. Sehingga kami sebagai suami dan istri saling beropini, ya, dan berasumsi negatif, ya. Iya. Berasumsi negatif itu sangat cepat sekali, ya. Wah, itu paling cepat. Asumsi negatif tentang pasangan kami, apalagi setelah berjalannya waktu, banyak sekali kekecewaan yang terjadi di antara Nah, kami, itu ya. udah kecewa, sakit hati, udah deh. Jadi Opininya yang jadi sudah negatif negatif, gitu ya. ya. Iya. Nah, dulu waktu SMA kami nih satu kelas ya. Jadi istri saya malah yang cantik ini, yang keren ini ya. Orangnya nih rajin. Dan kalau bergaul temannya dengan yang rajin-rajin itu. Nah, saya ini bergaulnya dengan teman yang gak jelas. Tahu lah kalau gak jelas ya. Nah, jadi waktu kami pacaran, teman-temannya Mala ini selalu kasih opini nih kepada Mala ini ya waktu lagi pacaran itu. Tahu nggak? Agus tuh nggak bener orangnya, brengsek temennya apalagi, aduh nggak bener. Udah deh jangan dekat sama Agus gitu. Itu opininya begitu kuat mempengaruhi istri saya waktu lagi Mencoba pacaran, mempengaruhi, menggoyahkan. menggoyahkan, ya. Ya. Tetapi ternyata terhadap opini itu ya, istri saya selalu bilang gini, enggak kok, Agus ini orangnya baik kok. Dia selalu opininya positif. Jadi dia tidak digoyahkan dari teman-temannya itu ya. Iya. Nah, ternyata setelah kami menikah ya, semua opini yang baik dan yang positif tentang Agus ini suami tercinta Iya, iya. semakin lama semakin hilang. Sebab saya kecewa dengan perilakunya ya. Nah itu tuh Dan wanita tuh begitu sikapnya tuh. kepada saya. Nah ingat ya pria wanita tuh begitu ya. Kalau udah mulai kecewa, udah deh semua yang baik-baik hilang. Udah lupa semuanya gitu. Runtuh gitu ya. Sehingga saya kehilangan kepercayaan dan respect terhadap Agus. Begitu juga Agus terhadap Iya, saya gitu gitu ya. jadi ya. Nah, itu yang membuat pernikahan kami semakin hambar dan tidak ada kerukunan lagi. Aduh kalau gitu capek banget ya. Ya, melelahkan ya. Iya udah bener deh kalau gitu deh, capek rasanya. Setelah kami bertobat dan menerima Yesus, kami ini menyadari, wah ternyata identitas kami ini mahakaryanya Tuhan ya. Ya, mahakaryanya Iya, Tuhan. ternyata istriku nih masterpiece-nya Tuhan gitu ya. Amin. Ternyata kita ini berdua nih masterpiece-nya Tuhan. Dan pernikahan kami adalah sebuah rancangan yang indah yang dari Tuhan. Atau dengan kata lain, His beautiful design ya. Sehingga kami mulai nih membangun dan menghidupi identitas pernikahan dan keluarga kami ini sesuai dengan opininya Tuhan yang baik itu. Yang benar dan yang mulia. Wah, amin. Nah, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, firman Tuhan dan Roh Kudus,
telah membebaskan kami berdua itu dari semua opini-opini iblis yang negatif. Amin. Ya, dibebaskan kita Ya, ya. Sehingga oleh anugerah Tuhan kami berdua dapat membangun dan menghidupi pernikahan dan keluarga kami sesuai dengan rancangan Tuhan yang indah itu. Amin. Ya, luar biasa anugerah Tuhan ya. Nah, lovers. Jadi apa nih yang harus kita ingat supaya kita mengerti dan menyadari bahwa pria dan wanita diciptakan di dalam kasih. Nah, yang pertama, Allah adalah kasih. Jadi gambar atau image dari kasih itu sepenuhnya ada pada Allah, dan gambar dari Allah yang adalah kasih itu ditaruh di dalam pria dan wanita. Jadi sejak awal pria dan wanita diciptakan dan dibentuk oleh Tuhan sendiri di dalam kasih. Menjadi image atau gambarnya Allah yang indah. In His own beautiful image. Nah, yang kedua, kita sebagai suami dan istri dan kita sebagai orang tua harus memiliki opini atau cara pandang dan belief system yang benar bahwa identitas, status dan posisi kita sebagai pria dan wanita sejak awal diciptakan adalah kita mahakarya Tuhan atau His masterpiece, dan kehidupan pernikahan serta keluarga kita sejak awal adalah sebuah gambar yang indah yang Tuhan sudah tetapkan. Amin. Lovers, yang ketiga, kita sebagai suami dan istri harus membangun identitas, pernikahan dan kehidupan keluarga kita sesuai dengan opininya Tuhan yang baik, yang benar dan yang mulia itu. Ya, maka kita akan memperlakukan, menghargai dan menghormati pasangan kita ini sebagai apa? Sebagai mahakaryanya Tuhan, ya, sebagai masterpiece-nya Tuhan. Sehingga gambar yang indah itu atau His own beautiful image itu akan terpancar melalui apa? Pernikahan kita dan keluarga kita. Mungkin engkau merasa saat ini pernikahanmu sudah hambar dan ada di ujung tanduk. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita bawa pernikahan kita kepada Tuhan dan kita datang kepada Tuhan. Cintamu sungguh manis, cintamu sungguh indah, cintamu mempesona, memenuhi hatiku. Kau membuatku bahagia, kau membuatku bersuka. Kau membuatku berlimpah dalam cintamu Tuhan. Kau bawaku bersamamu ke dalam rumah pestamu dan panjimu atasku adalah cinta. Kau bawaku bersamamu ke dalam rumah pestamu dan panjimu atasku adalah cinta. Cintamu sungguh manis, cintamu sungguh indah. Cintamu mempesona, memenuhi hatiku. Kau membuatku bahagia, kau membuatku bersuka. Kau membuatku berlimpah dalam cintamu Tuhan. Kau bawaku bersamamu ke dalam rumah pestamu dan panjimu atasku adalah cinta. Kau bawaku bersamamu
ke dalam rumah pestamu dan panjimu atasku adalah cinta, adalah cinta, kau bawa ku bersamamu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami sangat bersyukur bahwa di dalam Kristus kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Identitas, status, dan posisi kami sebagai suami dan istri adalah mahakaryanya Tuhan, His masterpiece. Pernikahan kami adalah rancangan yang sangat indah dan gambarnya yang indah, His own beautiful image. Oleh anugerah Tuhan, kami dimampukan untuk membangun dan menghidupi identitas pernikahan dan keluarga kami dengan opininya Tuhan yang baik, yang benar, dan yang mulia. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.